Tragedi berdarah di atas lapangan hijau. Ya, apakah ini akhir dari segalanya bagi sang macan Kemayoran? Sangat dramatis ya. Betul-betul dramatis. Maksud saya, bagaimana sebuah keunggulan yang tampaknya begitu absolut, begitu meyakinkan di menit pertama, Iya. bisa tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang melumpuhkan di detik-detik terakhir. Ini benar-benar menghancurkan hati jutaan pendukungnya. Pasti. Nah, untuk Anda yang mendengarkan ini, coba posisikan diri Anda di tribun imajiner kita hari ini. Kita sedang melihat sebuah pertarungan hidup dan mati, ya kan, bagi sebuah tim raksasa yang sedang memburu gelar juara. Tekanannya luar biasa. Sangat luar biasa. Dan laporan yang kita pegang hari ini tuh bukan sekedar deretan angka atau statistik pasca pertandingan biasa. Bukan. Ini jauh lebih dalam. Tepat. Ini adalah catatan psikologis dari laga yang secara harfiah menguras detak jantung antara Bayangkara Presisi FC melawan Persia Jakarta. Jadi misi kita hari ini membedah anatomi dari sebuah keruntuhan mental. Kita akan menelusuri bagaimana ilusi sebuah keuntungan bisa menjadi racun yang mematikan. Oke, mari kita bedah nih. Dan, mari kita luruskan satu hal sejak awal ya. Papan skor akhir itu sama sekali tidak menceritakan kisah yang sebenarnya. Ya, skor 3-2 itu menipu kan? Sangat menipu. Jika Anda hanya melihat hasil akhir, Anda melewatkan sains dan psikologi di balik pertandingan ini. Ini bukan sekedar 22 orang mengejar bola. Pasti ada dinamika lain yang terjadi. Betul sekali. Ini adalah studi kasus yang brilian tentang bagaimana sistem saraf manusia merespons perubahan momentum yang drastis. Wow. Kita berbicara tentang neuroscience dari tekanan ekstrim, bagaimana otak merespons keuntungan yang tak terduga, dan bagaimana keputusasaan secara paradoks dapat memicu kinerja puncak. Sebelum akhirnya, ya semuanya runtuh. Tepat, sebelum akhirnya realitas biologis menghancurkan segalanya. Itu premis yang sangat berani sih. Karena jujur aja ketika kita melihat awal pertandingan ini, semuanya tampak seperti skrip film yang sempurna untuk Persija. Ya, di menit-menit awal. Secara harfiah baru 1 menit pertandingan berjalan. Belum semua penonton duduk di kursinya kan? Dan boom! Gol tepat. Ya, Rehan Hanan melompat memberikan sundulan maut yang langsung merobek gawang Bayangkara. 1-0 untuk Persija. Sebagai penonton, Anda pasti berpikir, wah ini akan menjadi pembantaian. Tentu. Ekspektasinya langsung berubah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Di pertengahan babak pertama, Musa Sidibe dari Bayangkara menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Jadi, pertanyaan saya adalah, bagaimana sebuah tim dengan keunggulan sedini itu bisa langsung kehilangan cengkramannya? Itu pertanyaan bagus. Bukankah gol cepat seharusnya menghancurkan mental lawan? Nah, logika konvensional memang berkata demikian. Tetapi dalam psikologi olahraga tingkat tinggi, gol di menit pertama itu sebenarnya adalah salah satu jebakan paling berbahaya yang bisa dialami sebuah tim. Oh ya, jebakan seperti apa maksudnya? Mari kita lihat dari sudut pandang neurokimia. Sepanjang minggu, para pemain Persija mempersiapkan diri untuk sebuah perang. Tentu. Otak mereka memompa kortisol dan adrenalin. Mereka bersiap untuk menderita selama 90 menit demi mendapatkan hadiah berupa gol. Namun, ketika gol itu datang di detik ke-60, otak tiba-tiba dibanjiri dopamin. Hormon penghargaan itu ya? Betul, hormon penghargaan. Dan itu terjadi jauh sebelum tubuh benar-benar melepaskan ketegangannya. Tunggu. Jadi Anda mengatakan bahwa mencetak gol terlalu cepat malah memberikan semacam efek mabuk dopamin yang membuat mereka rileks? Secara harfiah ya, otak bawah sadar mereka mengirimkan sinyal, perburuannya sudah selesai, kita sudah dapat mangsanya. Wow, fatal sekali itu. Sangat fatal. Tingkat kewaspadaan yang seharusnya dijaga pada level tertinggi tiba-tiba anjlok. Mereka masuk ke mode pelayaran atau cruise control. Terbuai oleh keunggulan sendiri. Tepat. Sementara itu, mari kita lihat apa yang terjadi di sisi Bayangkara Presisi FC. Anda tadi bertanya kenapa mental mereka tidak hancur, kan? Ya, harusnya mereka down kebobolan di menit pertama. Nah, dalam psikologi, ada konsep yang disebut threat versus challenge state. Alih-alih merasa terancam dan menyerah, kebobolan di menit pertama justru memaksa sistem saraf pemain Bayangkara masuk ke mode bertahan hidup. Oh, menarik. Mereka tidak punya waktu untuk merasa kasihan pada diri sendiri. Mereka tersengat. Jadi ini ibarat Anda sedang bersiap untuk lari maraton, tapi di kilometer pertama seseorang sudah memberi Anda medali.
Tiket loterinya seperti tertiup angin gitu ya. Analogi yang sangat pas. Tubuh Anda otomatis berpikir untuk berhenti berlari. Sementara lawan Anda yang tertinggal justru mendapat suntikan adrenalin murni karena merasa terancam. Analogi yang brilian. Itulah tepatnya mengapa CDB bisa menyamakan kedudukan. Gol CDB itu bukan sekedar kehebatan individu. Tapi juga efek dari Persija yang lengah. Ya, itu adalah hasil langsung dari hilangnya struktur taktis Persija. Ketika kewaspadaan menurun, jarak antar lini pemain menjadi lebih longgar. Respon mereka melambat. Betul, respon terhadap bola liar melambat sepersekian detik. Dan di level profesional, kelonggaran sepersekian detik itulah yang membedakan antara menyapu bola dengan aman atau membiarkan pemain sekelas CDB menemukan celah. Keunggulan yang didapat terlalu mudah melahirkan arogansi bawah sadar ya. Tepat sekali, arogansi bawah sadar. Gila, ini benar-benar mengubah cara saya melihat sebuah pertandingan. Dan seolah-olah kehilangan keunggulan itu belum cukup buruk, babak kedua membawa kita pada inti dari badai ini. Puncak dramanya ada di sini. Benar. Ini adalah momen di mana langit benar-benar seakan runtuh bagi Persija. Wasit mengangkat kartu merah dan Jordi Amat, salah satu pilar pertahanan terkuat mereka, diusir keluar lapangan. Itu pukulan yang sangat telak. Sangat telak. Mereka sedang memburu gelar juara, bermain tandang, skor imbang, dan kini harus bermain dengan 10 orang melawan 11 orang. Secara matematis, ini adalah bencana murni. Tidak ada pelatih yang mau ada di situasi itu. Betul. Namun, sebelum kita menyelami bagaimana situasi yang mustahil ini terurai, bicara soal bencana tak terduga atau semacam kartu merah dalam kehidupan, kita semua pasti pernah mengalaminya kan? Tentu saja, itu bagian dari hidup. Nah, di tengah ketegangan yang memompa jantung ini, kami dari Raka Pradita Channel ingin mengambil waktu sejenak untuk mendoakan Anda yang sedang mendengarkan. Yes, semoga selalu dalam lindungannya. Tepat. Dari manapun Anda menyimak, semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki yang tak putus-putus, dan dijauhkan dari segala macam kartu merah dalam kehidupan nyata Anda. Amin untuk itu. Apapun rintangan yang sedang menghadang Anda hari ini, tetaplah berdiri tegak dan melangkah dengan pasti. Oke, nah kembali ke lapangan hijau yang brutal ini. Mari kita lanjutkan. Setelah kartu merah Jordi Amat, logika taktis manapun pasti akan menyarankan Persija untuk memarkir bus kan, bertahan total. Itu standar buku teks sepak bola. Ya, tarik semua pemain ke area penalti, amankan skor 1-1, dan pulang dengan 1 poin. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuat saya harus membaca laporan ini 2 kali. Sangat tidak terduga. Persija tidak mundur. Dengan 10 pemain, mereka justru tampil luar biasa agresif. Mereka terus menekan, dan yang paling gila, mereka berhasil mencetak gol. Sebuah perlawanan yang luar biasa. Lawan bebas Fabio Calonego membawa mereka unggul 2-1. Tolong jelaskan pada saya, bagaimana sebuah tim yang kekurangan 1 pemain, apalagi sekelas Jordi Amat, justru menjadi lebih mematikan secara ofensif. Ini sama sekali nggak masuk akal. Saya memaklumi kebingungan Anda ya. Karena ini adalah fenomena yang sering membingungkan para analis data sekalipun. Maksudnya anomali statistik. Kurang lebih. Secara statistik, kekurangan 1 pemain berarti Anda kehilangan sekitar 10% penguasaan ruang di lapangan. Cukup signifikan itu. Sangat. Tapi Anda mengabaikan variabel terpenting di sini. Kekuatan adaptasi manusia saat dihadapkan pada krisis eksistensial. Kita menyebutnya paradoks 10 pemain. Tunggu, paradoks 10 pemain. Apakah ini semacam ilusi taktis? Bukan ilusi, melainkan pergeseran kognitif yang radikal. Ketika Jordi Amat keluar, ekspektasi terhadap tim berubah secara instan. Ekspektasi dari siapa? Penonton. Dari dalam diri mereka sendiri. Beban psikologis untuk bermain indah atau mendominasi pertandingan menguap begitu saja. Yang tersisa hanyalah insting primal untuk bertahan hidup. Oh, jadi mereka kembali ke insting dasar. Tepat. Saya akan menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda dari sekedar mereka berlari lebih keras. Bayangkan sistem imun manusia. Oke, sistem imun. Ketika sebuah virus kuat, dalam hal ini kartu merah, menyerang dan merusak satu bagian sistem, tubuh tidak lantas pasrah. Tubuh akan melawan. Betul. Tubuh merespon dengan memicu demam. Demam adalah kondisi hipermetabolik yang ekstrim untuk membakar ancaman tersebut. Persija, secara taktis memicu demam. Saya paham. Jadi mereka memasuki semacam fever state taktis gitu ya. Mereka menjadi hiperfokus karena mereka sadar margin kesalahan mereka sekarang adalah 0. Tepat sekali. Dalam kondisi 11 lawan 11,
Pemain sering ragu-ragu karena ada banyak opsi kognitif. Seperti, apakah saya harus mengoper atau menembak? Ya, apakah saya harus mengoper ke kiri, ke kanan, atau menggiring bola? Tapi saat bermain dengan 10 orang, opsi itu menyempit drastis. Lebih simpel. Kesederhanaan kognitif ini justru mempercepat pengambilan keputusan. Formasi menjadi lebih rapat, kohesi sosial tim meningkat tajam karena mereka merasa dianiaya oleh keadaan. Mereka bersatu karena ada musuh bersama. Betul, mereka bergerak sebagai satu organisme yang solid. Di sisi lain, lihatlah Bayangkara. Mereka melihat Persija kehilangan Jordi Amat dan secara ironis, mereka kembali masuk ke dalam jebakan yang sama. Jebakan keunggulan semu lagi. Ya, otak pemain Bayangkara berkata, oh mereka hanya 10 orang, ini akan mudah. Dan intensitas mereka pun turun. Berpuncak pada tendangan bebas brilian Fabio Calionego. Itu adalah gol yang lahir murni dari pemberontakan mental. Ini gila sih. Jadi kelemahan numerik justru menjadi bahan bakar beroktan tinggi. Tapi disinilah kita harus kembali ke realitas biologis kan? Seperti kata Anda tadi, itu adalah kondisi demam. Ya, dan demam tidak bisa berlangsung selamanya. Betul, demam tidak bisa dipertahankan selamanya tanpa membunuh pasiennya sendiri. Menjelang akhir babak kedua, mesin pendorong Persija mulai berasap. Anda menyentuh inti masalahnya di sini. Adrenalin adalah pereda nyeri alami yang luar biasa. Tetapi ia bukan sumber energi tanpa batas. Ada batas fisiknya. Hukum biologi tidak bisa dinegosiasi. 10 orang yang bermain seolah mereka adalah 11 orang secara paksa meningkatkan detak jantung mereka di ambang anaerobik. Mereka kehabisan napas. Asam laktat mulai membanjiri otot, membuat setiap langkah terasa seperti mengarungi lumpur. Namun yang lebih fatal dari kelelahan fisik adalah kelelahan kognitif. Tunggu, kelelahan kognitif? Maksudnya otak mereka berhenti memproses informasi secara akurat gitu? Iya, ketika otak kekurangan oksigen akibat kerja fisik yang berlebihan, visi periferal atau penglihatan tepi Anda mulai menyempit. Tunnel vision. Persis. Anda tidak lagi melihat pergerakan lawan dari sudut mata Anda. Waktu reaksi melambat. Anda hanya fokus pada apa yang ada tepat di depan Anda. Dan dalam kondisi pertahanan yang secara fisik dan mental sudah compang-camping inilah, kita tiba pada momen yang paling memilukan. ya, momen yang sangat krusial dalam laporan ini. Betul, momen di mana Bayangkara mendapat tendangan bebas di area krusial dan di bawah mistar gawang Persija berdiri sosok Cyrus Margono. Untuk Anda yang mungkin belum tahu konteksnya, Cyrus ini bukanlah kiper veteran. Bukan, dia masih sangat baru. Ini adalah malam debutnya. Cyrus melakoni penampilan perdana untuk Persija di tengah badai ini. Dan kita tahu akhirnya, tendangan bebas dari Dendi Setiawan meluncur deras, tak terbendung, mengubah skor menjadi 2-2. Momen yang berat bagi seorang debutan. Pertanyaan saya, apakah kita bisa menyalahkan Cyrus dalam hal ini? Atau ini murni efek domino dari tim yang kehabisan bensin? Menyalahkan penjaga gawang debutan dalam situasi ini adalah analisis yang sangat dangkal. Mari kita bedah beban kognitif seorang penjaga gawang. Oke, seperti apa itu? Posisi kiper adalah posisi paling terisolasi di lapangan olahraga manapun. Jika seorang penyerang gagal mencetak gol, ya permainan berlanjut. Ya, mereka bisa coba lagi nanti. Tapi jika seorang kiper salah membaca arah bola sepersekian detik saja, dampaknya terpampang secara permanen di papan skor. Beban mentalnya gila sih. Sekarang, gabungkan itu dengan realitas bahwa ini adalah debutnya. Dalam kondisi normal, seorang debutan akan mengalami apa yang disebut amygdala hijack. Amygdala hijack, pembajakan emosi. Ya, pusat emosi di otak mengambil alih kendali dari korteks prefrontal yang mengatur logika dan kalkulasi ruang. Menghitung lintasan bola lengkung dari sebuah tendangan bebas membutuhkan komputasi otak bawah sadar yang luar biasa kompleks. Dan dia harus melakukannya dalam hitungan milidetik. Betul. Dan di momen itu, Cyrus melihat tembok pertahanannya yang terdiri dari 9 pemain lapangan yang sudah setengah mati kelelahan. Mereka tidak melompat dengan maksimal karena otot mereka sudah kram. Jadi tendangan Dendi Setiawan itu berhasil masuk bukan hanya karena akurasinya. Bukan. Tapi karena seluruh sistem pertahanan Persija di depannya sudah lumpuh secara biologis. Tepat sekali. Gol Dendi Setiawan itu adalah hasil matematis dari sebuah tim yang mencoba melawan hukum alam terlalu lama.
Dan saat bola itu menembus jala gawang Cyrus Margono, itu bukan sekedar gol penyamak kedudukan. Lalu apa dampaknya? Itu adalah ledakan bom EMP yang mematikan seluruh sisa-sisa semangat Persija. Gol itu menghancurkan ilusi heroik bahwa 10 pemain bisa memenangkan laga tandang ini. Saat skor menjadi 2-2, realitas kelelahan yang selama ini ditutupi oleh adrenalin menabrak para pemain Persija dengan kekuatan penuh. Wah, rasanya benar-benar merinding ya membayangkan berada di lapangan itu. Sangat menyakitkan secara psikologis. Anda sudah mengorbankan segalanya, menolak untuk menyerah meskipun kehilangan satu orang, unggul, lalu tiba-tiba semuanya direnggut kembali. Dan sayangnya bagi sang macan Kemayoran, alam semesta malam itu belum selesai menyiksa mereka. Puncak penderitaannya belum tiba. Iya, kita masuk ke injury time, masa tambahan waktu di mana setiap detiknya terasa seperti berjam-jam. Di saat visi pemain Persija mungkin sudah sepenuhnya berkabut, sang algojo pertama kembali muncul. Musa Sidibe, pemain yang sama yang menyamakan kedudukan di babak pertama, kini melepaskan tembakan fatal di detik-detik akhir pertandingan. 3-2 untuk Bayangkara Presisi FC, peluit panjang berbunyi. Persija pulang dari laga krusial ini dengan tangan kosong. No point. Dan inilah pelajaran terbesar dari eksplorasi kita hari ini. Kekalahan ini bukan tentang kehilangan poin di klasemen saja. Jadi apa arti dari semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Ini tentang pengikisan moral secara sistematis. Ada perbedaan psikologis yang masif antara kalah karena Anda memang bermain buruk sejak awal, dengan kalah setelah Anda memimpin, berjuang dengan 10 orang, memimpin lagi, dan kehilangan segalanya di detik terakhir. Ya, jatuhnya jauh lebih sakit. Jenis kekalahan ini meninggalkan trauma. Ia menanamkan benih keraguan di ruang ganti. Pertanyaan yang akan menghantui setiap pemain Persija saat mereka bercermin adalah, jika perjuangan sekeras itu saja tidak cukup, apalagi yang harus kita lakukan? Rasa putus asa mulai masuk. Betul. Itulah mengapa peluang juara mereka disebut makin terkikis. Kepercayaan pada sistem telah retak. Sebuah analisis yang benar-benar membedah anatomi kehancuran. Dari euforia palsu gol kilat Aihan Hana, lalu adaptasi heroik dari paradoks 10 pemain usai kartu merah Jordi Amat. Ya, perlawanan yang luar biasa. Hingga akhirnya realitas biologis yang menghancurkan pertahanan debutan Cyrus Margono dan puncaknya pada eksekusi kejam Musa Sidibe. Ini bukan cuma sepak bola, ini adalah drama eksistensial manusia di bawah tekanan ekstrim. Tepat, sebuah cermin dari ketahanan mental. Dan untuk Anda yang terus menyimak dari awal, ini membawa kita pada satu pemikiran provokatif terakhir. Mengingat mental macan Kemayoran yang baru saja diremukkan dan dibakar habis di detik-detik terakhir. Cobalah Anda renungkan hal ini. Apakah kekalahan traumatis ini akan menjadi titik nadir, semacam beban psikologis yang terlalu berat sehingga mengakhiri segalanya dan membuat mereka hancur di sisa musim kompetisi? Atau sebaliknya? Ya, ataukah fenomena ini justru akan menjadi katalis, bahan bakar kemarahan murni yang akan membangunkan insting macan yang sesungguhnya? Karena sejarah seringkali membuktikan hewan buas yang paling berbahaya dan paling tidak bisa diprediksi bukanlah mereka yang sedang berkuasa, Melainkan yang sedang terluka. betul, melainkan mereka yang sedang terluka parah dan terpojok. Nah, jika eksplorasi psikologis dan taktis mendalam dari Raka Pradipta Channel ini membuat jantung Anda berdebar, memperluas wawasan Anda, dan membuat Anda melihat taktik lapangan hijau dengan cara yang sama sekali berbeda, Pastikan Anda ikut berdiskusi. tentu, jangan berhenti di sini. Hantam tombol like sekarang juga. Pastikan Anda sudah subscribe dan bagikan video ini ke semua teman, keluarga, dan grup diskusi Anda. Biar algoritmanya bergerak. Tepat, agar algoritma tahu bahwa kita di sini menyajikan analisis kualitas tinggi yang tidak main-main. Kami sangat ingin mendengar opini liar dan analisis Anda sendiri di kolom komentar. Apakah Persija masih punya harapan untuk juara, ataukah musim ini resmi tamat bagi mereka? Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan saat kami kembali membedah misteri-misteri berikutnya. Sampai jumpa di penyelaman mendalam kita selanjutnya.